Baik, perkenalkan nama saya Aprianus Mamo, kelas B, semester 1, Prodi Manajemen Pendidikan Kristen. Baik, di sini saya akan membahas tentang pendidikan yang bermutu merupakan hak asasi setiap warga negara dan pilar utama kemajuan suatu bangsa. Namun, tantangan terbesar yang dihadapi sekolah adalah fenomena akreditasi. Rumusan masalah. Bagaimana peran strategi pemantauan rutin terhadap 8 SNP dalam meningkatkan skor akreditasi? Bagaimana efektivitas instrumen penilaian akreditasi terbaru dalam mematkan kinerja sekolah yang sebenarnya? Faktor apa saja yang menghambat dan mendukung keberhasilan sekolah dalam meningkatkan sistem pemantauan? Tujuan untuk menganalisis urgensi sistem pemantauan internal yang sistematis sebagai strategi utama dalam meraih peringkat akreditasi unggul dan memastikan kinerja sekolah tetap berada pada standar yang ditetapkan pemerintah. Pembahasan landasan operasionalnya adalah 8 SNP yang meliputi standar isi terkait kerangka dasar dan struktur kurikulum. Yang kedua, standar proses, kualitas pelaksanaan pembelajaran di kelas. Yang berikut, standar kompetensi lulusan, capaian kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa. Standar pendidikan dan tenaga kependidikan profesionalisme. Yang pertama, standar sarana dan prasarana, kelayakan fasilitas fisik pendukung. Yang kedua, standar pengelolaan, manajemen sekolah dan kepemimpinan. Yang ketiga, standar pembiayaan, transparansi dan efisiensi anggaran. Yang berikut, standar penilaian keakuratan instrumen evaluasi hasil belajar. Proses standar ini adalah jantung dari akreditasi kinerja pemantauan. Yang pertama, perencanaan pembelajaran kualitas RPP modul ajar. Yang kedua, pelaksanaan. Apakah guru menggunakan metode yang berpusat pada siswa? Pembelajaran berpusat pada siswa. Yang ketiga, pengawasan kelas. Kepala sekolah wajib mengikut sertakan kegiatan mengajar minimal 2 interaksi guru-murid. Standar isi, sekolah harus menyatukan apakah kurikulum telah disusun sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan kebutuhan daerah, serta melibatkan pemangku kepentingan dalam penyusunannya. Proses standar ini adalah jantung dari akreditasi kinerja pemantauan. Yang pertama, perencanaan pembelajaran kualitas RPP modul ajar. Yang kedua, pelaksanaan. Apakah guru menggunakan metode yang berpusat pada siswa? Pembelajaran berpusat pada siswa. Yang ketiga, pengawasan kelas. Kepala sekolah wajib
mengikut sertakan kegiatan mengajar minimal 2 interaksi guru-murid. Standar penilaian pendidikan fokus pada objektivitas dan akuntabilitas penilaian. Pemantauan dilakukan terhadap soal bank, kriteria ketuntasan, dan cara guru memberikan umpan balik kepada siswa. Standar pendidikan dan tenaga kependidikan. Sekolah harus memantau secara berkala jumlah guru yang sudah tersertifikasi dan mendorong tenaga kependidikan, pustakawan, laboran untuk mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi. Standar sarana dan prasarana, pemantauan rutin kelayakan terhadap gedung, ketersediaan air bersih, fungsi laboratorium, dan perpustakaan digital. Standar mengelola meliputi pemantauan terhadap rencana kerja jangka menengah RKJM dan rencana kerja anggaran sekolah RKAS. Akreditasi menilai sejauh mana kemandirian sekolah dalam mengelola potensi lokal. 2.2 Urgensi pemantauan berkelanjutan monitoring. A. Berdasarkan data yang dijelaskan dari Jurnal Pendidikan Indonesia, pemantauan rutin bertindak sebagai mekanisme dalam siklus plan do cek art. 2.3 Proses transformasi mutu dari kepatuhan menuju kinerja berdasarkan observasi Jurnal Pendidikan Indonesia terhadap 3 tahapan pemantauan yang menentukan keberhasilan akreditasi.